Perkenalkan, nama saya Dida Fajar Durian dari kelas 11 TI1 absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasyani atau Syekh Nuruddin Al-Raniri. Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh dan kemudian ia menjadi penasihat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Al-Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi sufisme, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah Bustanus al-Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama atau UIN Ar-Raniri di Banda Aceh. Ar-Raniri berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf falsafiyah Hamzah Al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam awam, terutama yang baru memeluknya. Tasawuf falsafi berasal dari ajaran Al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Suhrawardi yang khas dengan doktrin Wihdatul Wujud atau menyatukan kewujudan, di mana sewaktu dalam keadaan sukro atau mabuk dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan fana-falah hilang bersama Allah. Seorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahirnya atau menyimpang dari syariat Islam. Maka oleh mereka yang tidak mengerti hakikat ucapan-ucapan tersebut dapat membahayakan akidah dan menimbulkan fitnah pada masyarakat Islam. Karena individu-individu tersebut syuhud hanya Allah, sedang semua ciptaan semua termasuk dirinya sendiri tidak wujud dan kelihatan. Maka dikaitkan wahdatul wujud karena yang wajib wujudnya itu hanyalah Allah Ta'ala. Sedangkan para makhluk tidak berkewajiban untuk wujud tanpa kehendak Allah. Sama seperti bayang-bayang pada pewayangan kulit. Konstruksi wahdatul wujud ini jauh berbeda, malah dapat dikatakan berlawanan dengan paham manunggaling kaulan lan Gusti. Karena pada konsep manunggaling kaula lan Gusti dapat diibaratkan umpama bercampurnya kopi dengan susu. Maka substansi dua-duanya sesudah menyatukan adalah berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pada paham wahdatul wujud dapat diumpamakan seperti satu tetesan air murni pada ujung jari yang dicelupkan ke dalam lautan air murni. Sewaktu itu tidak dapat dibedakan air pada ujung jari dan air lautan, karena semuanya kembali kepada Allah. Maka pluralisme atau menyamakan semua agama menjadi lanjutan terhadap gagasan begini, di mana yang penting dan utama adalah pencipta, dan semua ciptaan adalah sama, hadir di alam dunia maya pada hanya karena kehendak Allah Ta'ala. Pada zaman dahulu, para waliullah di negara-negara Islam Timur Tengah sering apabila di dalam keadaan begini dianjurkan untuk tidak tampil di kalayak ramai. Tasawuf falsafi diperkenalkan di Nusantara oleh Fansuri dan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar kemudian dieksekusi mati oleh Dewan Wali atau Wali Songo. Ini adalah hukuman yang disepakati bagi pelanggar syariat, manakala hakikatnya hanya Allah yang dapat mengetahui. Al-Hallaj setelah dipancung lehernya, badannya masih dapat bergerak dan lidahnya masih dapat berzikir. Darahnya pula mengalir mengeja asma Allah. Ini semua karomah untuk mempertahankan namanya. Di Jawa, tasawuf falsafi berinkreatisme dengan aliran kebatinan dalam ajaran Hindu dan Buddha sehingga menghasilkan ajaran kejawen. Ranggawarsita atau Bapak Kebatinan Indonesia dianggap sebagai penerus Siti Jenar. Karya-karyanya seperti Suluk Jiwa, Serat Pamoring Kawula Gusti, Jati,
dan Serat Hidayah Jati sering diakui Rangga Warsita berdasarkan kitab di Sunnah. Namun banyak terdapat kesalahan tafsir dan transformasi pemikiran dalam karya-karyanya itu. Rangga Warsita hanya mengandalkan terjemahan buku-buku tasawuf dari bahasa Jawa dan tidak melakukan perbandingan dengan naskah asli bahasa Arab, tanpa referensi kepada kitab-kitab Arab yang ditulis oleh ulama ahli syariat dan hakikat yang mutabar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Arabi, maka ini adalah sangat berbahaya. Ar-Raniri dikatakan pulang kembali ke India setelah ia dikalahkan oleh dua murid Hamzah Pansuri pada suatu perdebatan umum. Ada riwayat mengatakan dia meninggal di India. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.